Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala syekhul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedaya para bapak saha ibu ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing injing punika kawula saha panjenengan sami saged sesarengan makembal wonten punika majelis. Mugi-mugi leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Saha pikantuk barokahipun anggene kita belajar sareng-sareng, amin amin ya rabbal alamin. Sedaya para bapak saha ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah anggene kita sareng-sareng belajar ilmunipun Allah Subhanahu wa taala sampun menginjak wonten ing bab as-siwak. Terus wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali sampun berketepatan wonten ing bab siwakan. Fadilah dan keutamaanipun tiyang ingkang badhe nglampahi kegiatan ibadah besertaan dengan memakai siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa isyruna fadilatan fid dini wal badan. Ya Ali, ya Ali, pakailah siwak ketika kamu mau melaksanakan kegiatan apapun dengan memakai siwak terlebih dahulu. Arba'atun wa isyruna, maka engkau akan mendapatkan keutamaan, yaitu sebanyak 24 keutamaan. Fiddini wal badan, ya. Fiddini ing dalam agama, wal badanilan badan, baik di dalam bab-bab agama maupun kesehatan dalam badan. Terus ketika seorang akan melaksanakan sholat, bahkan orang yang mau melaksanakan membaca Al-Quran, dalam riwayat lain ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang akan melaksanakan sholat, dia toh kok memakai siwak terlebih dahulu, maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah sebanyak 70 kali. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun juga menerangkan prakteknya seseorang yang akan memakai siwak. Niku 3 kali gosokan ke sebelah kanan, 3 kali gosokan ke sebelah kiri, dan lidah. Fa insya Allah dengan seseorang selalu melakukan aktivitas berupa siwakan terlebih dahulu, maka orang tersebut akan mendapatkan 70 kali
keutamaan. Terus kados tiyang ingkang sering membaca Al-Qur'an, seseorang tersebut itu kok sering memakai siwak, lidahnya pun juga lentur. Kados kemarin, alhamdulillah wa syukurillah, sampai sekarang dengan mudahnya, entengnya, ketika ngapunten, ketika kami akan melaksanakan sholat nggih, tak usahake pakai siwak terlebih dahulu. Bahkan setiap akan ngaji Al-Quran pun juga tak sempet-sempet ngagem siwak. Fadilah itu yang siwak niku nggih memperkuat gigi diantaranipun. Insya Allah tiang ingkang langgengake siwakan nggih gigine nggih awet-awet. Tapi kapak-kapakno nggih tetep sing luwih awet niku nggih sing gelem jagi diantarane ngombe minuman es, kopi. Niku nggih insya Allah gigine nggih lebih kuat. Akan tetapi kalau dia diselingi dengan sering memakai siwak, insya Allah giginya pun juga lebih kuat lagi. Niku fadilai tiang engkang sering memakai siwak. Bahkan ketika kita akan melaksanakan sholat akan mendapatkan 70 keutamaan dibandingkan orang yang tidak memakai siwak. Memakai siwak itu siwak yang seperti apa? Ketika kita tidak mempunyai siwak, bisa kita ketika akan melaksanakan sholat dengan memakai sarung, memakai barang-barang yang kasar, terkecuali memakai jari-jari tangan. Meskipun jari-jari tangannya itu lebih kasar daripada kayu. Mau memakai kayu nopo kimawon asalkan tidak boleh tidak memakai, yaitu diantaranya organ tubuh. Meskipun organ tubuhnya kasar, niku boten angsal. Sarung, pakaian, niku angsal. Sering toge ketika melaksanakan sholat ada yang menyempatkan memakai bersiwak dengan memakai sarung, bahkan memakai kerah baju. Nah, wong desa-desa niku nggih sing sering dipakai niku kerah baju. Sampai bajune niku kandel-kandel. Nah, misal pakai sikat nggih saged, tapi kadose kok sarung. Mosok sikatan ini jero masjid. Niku fadilaipun tiang memakai siwak. Siwak kados ngeten niki 10.000 dados kalih. Niki sampai puluhan tahun angger ora ilang. Paling sebulan 3 bulan angger ora ilang ya aman. Alhamdulillah sami paham nggih fadilah tiyang ingkang betosi siwak. Pengen maos Al-Qur'an niku nggih terasa lidah niku enting. Pinuk niku. Nak sering-sering memakai siwak. Ya Ali, hai Ali, alaika bis salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Ya Ali, ketika kamu akan melaksanakan sholat, alangkah baiknya tepat pada waktunya. Meskipun sesempit apapun keadaan kita, sesibuk apapun keadaan kita, fi auqatiha, luangkanlah ketika kita akan melaksanakan sholat tepat waktu. Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Karena apa? Karena sholat itu merupakan ra'sul ibadah, puncaknya, yaitu tinggi-tingginya pahala setiap orang yang melaksanakan ibadah. Ibadah opo wae?
niku paling tinggi pahalane nggih punika melaksanakan salat terlebih tepat waktu. Wasana kulli ibadatin, nah niku diantaranipun ketika kita sedang sibuk, andaikan kita kok bercermin kados tiang-tiang yang berada di Mekah nggih, nah, niku ketika mendengar lantunan-lantunan azan kadose niku kok segala toko-toko, semua toko-toko niku ditutup. Leres napa mboten niku Pak ya? Nggih, jenengan-jenengan sing sampun-sampun mriku niku. Nah, niku ketika mendengarkan lantunan azan, anggaplah ketika barang-barang yang berada di toko hilang kok lah. Sementing pas di waktu krungu azan nggih caket-caket menuju ke masjid. Apa saking enake sing ngadan, napa saking cedhake karo pangeran, apa gengsi karo wong-wong haji, wong-wong umroh mosok kae sing ado-ado, pengen rene malah kene sing cedhak malah ndak ora caket-caket ten masjid. Nah, fa insyaallah mereka dengan terbawa budaya dari zaman dahulu, mereka ketika mendengarkan lantunan-lantunan azan sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dulu ketika ini sejarah, ketika ada seorang peziarah dari orang-orang desa pelosok ketika sowan kepada orang soleh. Biasanya ketika ada rombongan ziarah niku kan disebutake sowan dan gini kiai pundi ngoten nggih. Nah, niku sering masih terlaku sampai zaman-zaman sakniki. Ketika ada rombongan ziarah mangke diagendaken kalian sowan ten gini Pak Yai niki nggih. Salah satu rombongan niku mampir dugi ten gene Pak Yai sowan. Ya biasa sowane tiang kampung, tiang desa niku nggih keluhan masalah ekonomi. Nyuwun solusi dumateng Pak Kiai niku jawab enteng. Ketika panjenengan ahli sholat, ahli zikir, ahli ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah panjenengan sami niku tercukupi. Nah, tercukupi kados napa Pak Yai? Panjenengan niku tulung ketika mireng adzan sesegeralah ten masjid. Niku ketika jenengan saged istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, fa insyaallah panjenengan niku tercukupi dalam segala hal. Karena kenapa? Karena dalam sholat niku wonten doa khusus yang benar-benar didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijazah diparingi ijazah Pak Kiai kados napa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niku doa mustajab dari Kiai Dimyati Rois sampai dumugi Kiai Mbah Nawawi Al-Bantani. Ketika panjenengan dalam kesusahan, tolong sholate didandani, nggih. Wa in fasadat sholatuhu, ketika sholatmu kok rusak, ya segala hal kehidupanmu ya kurang tertata. Wong sholate ya aras-arasan kok, sing pengen rezeki pun juga aras-arasan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha,
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nah, niku dalam Al-Qur'an ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah, ajaklah keluarga-keluargamu untuk melaksanakan sholat, umat-umatmu untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ora sah njaluk rizki karo aku, wis tak cawisi rizki-rizkine kanggo umat-umatmu, kanggo keluargamu. Angger gelem nglakoni sholat kanthi jamaah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Iku balasan ganjaran kanggo wong-wong sing gelem nglakoni salat kanthi jamaah. Ora sang njaluk rezeki karo aku wis tak cawisi. Penak nggih? Dhewe niki kan makhluk sing penak-penake niku dhewe niki alhamdulillah kita dianugerahi kalian agama Islam. Pak insyaallah dengan kita bisa tetap iman Islam, fa insyaallah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalian wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina alaika bisolat fi awqatiha fa innahu ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Jadi ketika kita akan melaksanakan segala ibadah, satu, ketika kita melaksanakan sholat, itu merupakan ra'su kulli fadilatin. Segala keutamaan yaitu ada di puncaknya, yaitu adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Angger dhewe niki anggene nglampahi salat mboten arasan. Fa insyaallah segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting wayahe salat besok, salat meskipun lagi sibuk di tempat kerja, ada waktu senggang, monggo saran-saran kita luangkan waktunya salat. Sing jenenge menungso niku selama kita masih bernafas tetap dikejar yang namanya kebutuhan. Wasiat yang selanjutnya, ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ya Ali, niki wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali. Ya Ali, malaikat Jibril niku berharap banget kepada duriyah Nabi wa Adam. Berharap apa? Lisan ikhisolin, agar mereka niku saged nglampahi 7 ketentuan. Yaitu nopo? Harapane malaikat Jibril. As-shalawatul khamsi, melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai 5 waktu itu ada yang terhalang-halangi. Sholat subuh karipan berlelean mangan tirem, berlelean mangan tirem sampai kebelabasan sholate kawanan. Niku wis sholate kedah dikodoni. Ampun wis telat jam 6 kok sholate selesai nganggone ada alillahi ta'ala, makanya diguyu malaikat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh pas di waktu jam 6, qadha alillahi ta'ala, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati, qadha alillahi ta'ala, dikodoni.
Niku kagem tiyang ingkang lali kali keblabasan turu. Niku kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang ingkang keblabasan, ingkang lali, dan juga tiyang ingkang keturon ketiduran. Niku kerusuhannya Allah niku namung kalih mawon. Nggih punika tiyang ingkang keblabasan dan juga ingkang supe waktu nih. Meskipun sibuk apapun kok pas di waktu sholat zuhur kok sampai lupa, lah niku saged dikodoni. Jangan sampai di antara sholat 5 waktu niku ada yang kosong. Kosongipun apa? Amit-amit jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Meskipun sesibuk apapun, sesempit apapun, monggo kita luangkan sholat. Nah, niku sing pertama. Sholatnya kados napa? Ma'al imam, bersertaan dengan imam. Nek saged nggih sholat berjamaah. Sholat berjamaah niku fadilai ageng sanget Pak nggih. Dewi niku pertama kali daripada wong sholat ijen kapan yang ingkang sholat ijen niku nggih sholatnya tetap lebih utama dibandingkan dengan orang yang sholat berjamaah. Wa mujalasatul ulama, yang kedua, min bani adami lisabi khisolin, harapane malaikat Jibril 7 harapan dari malaikat Jibril terhadap umat-umat Rasulullah dari duriyah Nabi wa Adam. Yang pertama niku as-shalawatul khamsi ma'al imam, sholawat berjamaah bersamaan dengan iman. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, sering-sering jagong bareng kalian Pak Widis, kados tiang-tiang soleh. Niku perlu kita serawu. Pak insya Allah manfaatnya ageng. Dewi sering-sering jagong bareng kalian tiang soleh, lungguh bareng, ngaji bareng, niku fa insya Allah niku kita sedaya niku pikantuk maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagong tok wis ora ngopo-ngopo niku bisa mengakibatkan tentreme ati dibandingkan dengan kita ketika kita berkumpul dengan orang-orang sing yaknah, orang-orang sing sak karepe dhewe tanpa ada dasar ilmu, tidak ada rasa meningkatkan kualitas keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadatil marid, yang ketiga yaitu adalah tilik wong loro. Wa iyadul maridilan, tilik wong loro. Ketika di antara saudara-saudari kita, hendaklah ketika ada orang yang sakit, kita sareng-sareng, alhamdulillah dan mriki sampun berlaku. Ketika ada saudara kita yang sakit, hendaklah untuk dijenguk dengan bersama-sama. Wa tasyi'il janazati, yaitu yang keempat. Yang kelima, wa tasyi'il janazah, ketika ada orang yang meninggal, hendaklah kita bersama-sama untuk mengiringi jenazah sampai makbaroh. Nggih, amun dan griyane mawon ketika kita layat niku sekalian dumugi sampai makomipun, dan niku leres-leres penghormatan sampai terakhir, tidak setengah-setengah. Dan griyane niku ketika ada orang yang ikut mengiring jenazah sampai makom, sampai ada 40 orang, fa insya Allah dari rumah sampai makom dan sampai di liang lahat, mayit tersebut akan diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan, bahkan siksa kuburnya pun juga bisa
dihilangkan dengan adanya yang mengiringi sampai 40 orang. Niku dari riwayat-riwayat hadis. Wasakil ma'i wasulhi bainal isnaini wal ikramil jari wal yatim. Wasakil ma' secuil kita memberikan air minum terhadap orang-orang yang kehausan, terlebih pas di waktu ada orang yang berpuasa. Kita memberikan aqua 1 botol pun bisa bisa membuat orang itu hilang dahaganya, hilang ngorongi. Niku diantaranya pun harapan malaikat. Insya Allah dengan kita bisa melakukan diantaranya 7 tersebut, kita akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diantaranya pun bainal isnain wa ikramil jar, dan memuliakan tetangga. Niku sing terakhir. Wa ikramil jari wal yatim, dan memuliakan tetangga-tetangga kita. Meskipun kita disengiti, minimal kita ngapii dengan cara diam dan menyapa. Meskipun sesakit apapun ketika kita tersakiti oleh saudara terdekat kita, cukup kita diam. Uskut yadullu ala na'am. Niku kuncine dari Rasulullah. Ketika kita lagi tersakiti, cukup diam saja. Ojo ngenengke, diame niku mboten ngenengke, nggih diame diam, tanda mengajak damai. Wal yatim fahris ala dzalik, dan juga kita hendaklah memuliakan anak-anak yatim. Terlebih niki sudah akan menginjak bulan Muharram, niku diantara bulan-bulan yang mulia untuk memuliakan bagi anak-anak yatim, terlebih terhadap ibunya anak yatim. Niku karo-karone niku trik-trik zaman dahulu nih, pengennya poligami diantara pengen muliaake anak yatim, padahal keinginannya pengen muliaake ibunya anak yatim. Niku harapannya tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ketika malaikat Jibril berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala agar duriah Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah, agar diantaranya mereka itu masih menjalankan 7 hal semacam tersebut, ya. Diantaranya masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, dan juga mau berkumpul dengan orang-orang soleh, dan juga mau menjenguk orang-orang yang sakit, watasul jinazah, dan juga mau ingin layat terhadap saudara-saudaranya yang meninggal, wasakil ma'i wasulhi bainal isnain, dan mau memberikan secuil air minum terhadap orang yang sedang dahaga, sedang ngelak, wa ikramil jar, dan juga mau memuliakan antar tetangga dan juga anak yatim. Ya Ali salli bil lail walau kahalbin syatin fal musalli bil laili ahsan wajhan. Ya Ali salli bil lail, sholatlah di waktu pertengahan malam. Kira-kira kita sedaya niki sering napa sering Pak nggih? Niki wejangane Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal kadang-kadang meskipun 1 bulan sekali. Lebih-lebih nek mboten saged sebulan sekali, nggih setahun sekali. Kok ya nemen-nemen, nggih. Shalli bilail walau kahal bin syatin fal musalli bilail wa minal laili fasjud lah. Minimal kita dalam 1 malam, ya terlebih ada etok-etok ini ku badhe salat isya terus delok
ben iso sholat tahajud. Meskipun sholat tahajudnya jam 09.00 sak kelipan ora apa-apa. Di pertengahan malam, dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku ngengken kalian, merintah kalian malaikat Jibril, ya Jibril intadir, ya Jibril kemarilah besertaan dengan 40.000 malaikat, diutus kalian Allah Subhanahu wa taala diken turun wonten ten donya, diken medun wonten ten bumi. Di pertengahan malam setelah jam 12 malam malaikat Jibril itu kan turun sampai membawa pasukan 40.000 malaikat. Tujuannya nopo? Geniku badhe diken ngedunaken rahmat, maringi rahmat kalian hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang purun nglampahi ibadah minimal nggih salat kalih rakaat. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu jelas diterangkan. Sering kula mirengaken keterangan niku. Kok sampai murai pangerane dewi Allah Subhanahu wa taala setiap malam niku mboten enten hari-hari tertentu. Tugasnya sing disiplin niku namung malaikat Jibril di antara malaikat-malaikat liyane. Nggih. Malaikat Israfil yo kapan tugasnya? Dereng ngertos nggih. Malaikat Jibril niku sing sibuk. Malaikat Mungkar Nangkir nggih nunggu. Terlebih malaikat malaikat Ridwan dereng enten tugasnya niku. Sing sibuk ya ono ya ini nggih dari zaman Nabi Adam sampai saat ini nggih malaikat Jibril niku. Dia disengeni. Nah misal boten tepat waktu, ya disiplin. Nah, sampun dugi tugasnya nggih sujud malih. Wonten tugas nggih tugasnya dilaksanake. Ya niku diantara tiap malam dari jam 12 malam di pertengahan malam niku malaikat Jibril diken dugi wonten ing bumi nipun Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya napa? Nggih ngucali tiyang ingkang ibadah di waktu malam hari. Sampai 40.000 malaikat diken nyukani rahmat dumateng hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglampahi salat malam. Terus ketika di pesantren sing penak damel ngapalake niku nggih terbukti di pertengahan malam ngapalake niku penake Masya Allah. Nadom sing sampai puluhan sampai 1000 nadom niku nggih dijangkau bisa sampai 1 bulan niku wonten. Bahkan ada yang 7 hari Kak. Ngapalke alfiyah 7 hari 40 hari niku nggih wonten. Dikentas dari habis isya sampai subuh. Sing cerdas sing boten cerdas nggih sampai sedina sewengi oleh telu nggih ampun nggih alhamdulillah standar niku nggih sampai 1 tahun. Nah niku manfaat daripada sholat malam niku merupakan wejangan-wejangan dari zaman terdahulu dari ulama-ulama. Karena apa? Karena orang-orang bermaksiat pun juga akeh sing liren, wong ngerasani ya akeh sing liren, wong jaduman ya akeh sing liren nggih. Nah, di pertengahan malam itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan rahmat. Ya Ali idza kabarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaik. Nah, niki niki sering kita lampahi. Setunggal malih Pak nggih. Idza kabarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika khatwaman kibaika. Ya Ali idza kabarta, ketika kamu melaksanakan sholat, ketika takbir, fafarrij asabi'aka,
niki driji-driji ketika kita akan melaksanakan takbir hendaklah untuk dibuka drijine niki Pak nggih. Ya. Jangan sampai tertutup gini, Allahu Akbar, kurang marem. Nih, ya sing marem niku dibuka drijine. Fa farij asabiaka. Nah, benggangno driji-drijimu ketika takbir Allahu Akbar. Warfa' yadik hadwa min kibaika. Nah, dan angkatlah kedua tanganmu ngencer-ngenceri bahu loro. Nah, disetarakan di atas pundak ketika kita takbir Allahu Akbar. Jangan gini ya. Nah, ini FPI ini. Takbir. Wa man kaifika wa idza kabarta fadhu yaminik. Nah, ketika kita sudah takbir fadhu yaminaka ala shimalika. Ketika kita setelah takbir Allahu Akbar, dan kedua tangan yang ke kanan dan tangan yang ke kiri niki diletakkan di tahta syurotik, nah, di bawah pusar. Nah, Allahu Akbar, tangan kiwane riyen. Nah, kemudian tangan yang kanan diletakkan di atas tangan yang kiri. Ya. Itu standare ngeten. Ampun ketika dengan sholat mungkin wonten kaum napa sing wonten ten mriki nggih wonten Pak nggih. Nah, niki napa niki wong ati kok nggih. Nah, ben atine khusuk mboten saged. Kados kita sedaya niki saged nglampahi salat niku pun luar biasa. Khusuk niku wis tiang-tiang tertentu mawon, tiang-tiang soleh. Tiang sing sampun deket kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku orang-orang tertentu kados kula panjenengan mungkin amit sewu nggih saged nglampahi salat jamaah niku sampun luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Tahta suratik wa idza raka'ata fadhu yatik. Niki setelah ketika kita sudah meletakkan kedua tangan ini wa idza raka'ata fadhu yatika. Ketika kita ruku, kedua tangan ini terletak di pas pada lutut. Nggih, ampun ten ngandhape lutut. Nak ten ngandhape lutut niku senam, mboten salat, nggih. Nah, nak ten ngandhape lutut niku senam. Betul ngaten. Nggih, ya. Ngaten Allahu Akbar. Ala shimalik. Nah, tangan yang kanan niki terletak di atas tangan yang kiri. Nah, niki ya pas pada lutut, boten ten ngandhape lutut, boten ten nginggile lutut, pas berada di tengah-tengah lutut. Ketika kita ruku, niki ketika ruku nggih, nah, tangannya pun juga lempeng ampun ngeten. Makanya kengandhapen. Nah, punggung pun juga tegak lurus. Wa farij baina asabi'aka, dan juga ketika kita meletakkan tangan, driji-driji tangan niki mboten usah digegem. Nggih. Saniki kan wonten sing salat digegem-gegem ngoten kan wonten. Bahkan niku ketika ada orang yang sholat, ketika bangun dari sujud, bangun dari ruku, ketika berdiri lagi pun juga tangannya ada yang gini, gegem, emangnya pan gelut. Niku ajaran-ajaran tertentu mungkin. Nah, niku ajaran dari Rasulullah, ajaran dari yang diwasiatkan, terlebih dalam fikih pun juga diterangkan. Niku rujuk dalam kitab Fathul Qorib. Ketika kita ruku, sujud, dibenggangke tangane. Kalau orang perempuan niku kados ngeten ketika ruku, boten ngeten. Nanti yang laki-laki kan ngeten, tapi yang perempuan kados ngeten. Rodok diingkupake. Nah, ketika kita ruku wa farij baina asabi'aka, ketika kita sudah meletakkan kedua tangan niku nggih dibenggangake, cekel plek ngaten, mboten digenggam.
Niku bagian daripada ketika kita akan melaksanakan sholat. Jangan sampai ketika kita bangun dari ruku, bangun dari ruku niku biasanya kan sami Allahu liman hamidah. Tangan niki kersane anteng Pak nggih. Mboten usah ngeten-ngeten. Biasanya kan ono sing keluar kelawir ngoten niku to. Nah, niku kalau melebihi sampai 3 kali gerakan bisa mengakibatkan sholat batal. Cukup sami Allahu liman hamidah pun anteng mawon. Ora pan ngopo-ngopo kok ora gelem anteng. Nggih. Nah, pun anteng plek ngeten niki nggih Pak, insyaallah niki mboten mengakibatkan batal. Tapi kalau sampai sami Allahu liman hamidah obah-obah. Nah, ini kalau lebih dari 3 kali gerakan dalam satu rukun bisa mengakibatkan sholat batal. Ya ali asfir bisulhi wassolil maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bisawab. Alhamdulillah wa syukurillah kita saged sesarengan belajar, muga-muga anggene kita belajar leres-leres pikantuk ilmu ingkang manfaat, pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.